Oke. Salam di dalam Tuhan, kita buka Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Biarkanlah orang benar itu goyah. Jadi teman-teman, ini teman-teman, tema hari ini mengatasi overthinking. Oke, saya mau belajar tentang overthinking. Oke. Kita belajar dari Mazmur Daud. Loh, kenapa Mazmur Daud bisa overthinking? Karena dia tidak teman-teman? Karena Mazmur Daud itu tidak. Seringkali karena Mazmur Daud itu Tuhan mengatasi overthinking. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak melupakan firman itu. Orang yang benar itu tidak pernah goyang. Artinya, Mazmur Daud menjelaskan orang benar tidak ada goyang. Kenapa sering kita overthinking? Kenapa? Karena kita sering khawatir, bimbang, cemas masa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sore ini kita belajar, orang yang tidak overthinking, hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Nah, pembelajaran dalam hidup kita. Overthinking maksudnya kondisi ketika seorang memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus. Artinya, orang yang overthinking memikirkan terus-menerus, terutama hal negatif, masalah yang belum tentu terjadi. Ketika kita memikirkan masalah yang belum tentu terjadi, pikiran negatif, kita overthinking terus. Artinya, kita jangan overthinking, teman-teman. Hal ini bisa menghasilkan kekhawatiran atau ketakutan dalam hidupnya. Nah, orang overthinking pasti dalam hidupnya kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan. Ingat, masa depan kita akan indah. Seperti menjelaskan. Belajar Daud, bagaimana cara kita mengatasi overthinking. Belajar dari Daud. Yang pertama kita belajar, menyerahkan kekhawatiran. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Overthinking muncul karena kita merasa harus mengendalikan segala hal. Kita sering mengendalikan segala hal. Kita sering overthinking. Masa yang terjadi, terus overthinking. Terus merasa lu menyelesaikan semua itu sendiri. Ketika kita merasa selesai sendiri, kita merasa overthinking. Kita tidak bisa, kita begini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mampu. Amin. Artinya, Tuhan sanggup memelihara hidup lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga tahu menjamin pemeliharaannya. Tuhan menjamin pemeliharaan kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Tuhan menjamin hidup kita. Kalau kita tidak overthinking, Tuhan menjamin hidup kita. Menyerahkan kekhawatiran ada tindakan iman, bukan pasif. Ingat, menyerahkan diri bukan pasif, tapi tindakan iman. Ketika orang beriman, pasti berhasil. Kalau orang pasif itu orang belum melakukan tapi sudah diam aja. Artinya bukan menyerah atau kalah, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja. Tuhan sanggup bekerja. Filipi 4 ayat 6 dan 7 nanti dibaca. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 65. Kebenaran adalah hal menenteramkan pikiran, besar kesejahteraan orang-orang mencintai Tauratnya. Artinya kita harus mencintai kebenaran firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, selalu hidup dalam firman Tuhan, di dalam kekudusan, supaya hidup kita. Overthinking terjadi karena fokus kepada kemungkinan buruk, bukan pada janji Tuhan. Pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan ketakutan. Artinya teman-teman, kita harus fokus kepada firman Tuhan, bukan keburukan, bukan masalah yang terjadi. Pikiran kita dibutuhkan kendali oleh kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita harus dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan ketakutan. Percaya bahwa merenungkan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Melakukan dengan tekun akan menjaga kestabilan batin. Artinya kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita melakukan gelombang. Makanya kita harus bergaul dengan orang yang kebenaran firman Tuhan, maka pikiran negatif akan hilang. Yang ketiga, menguatkan iman. 1 Samuel 30 ayat 6. Overthinking melemahkan iman karena memuaskan dalam kemungkinan bukan pikiran yang kita bisa menjadi musuh iman kita tidak terarah, teman-teman. Daud menjelaskan, Daud itu menguatkan iman dengan cara percaya. Amin. Iman bertumbuh ketika kita memilih percaya.
ketidakpastian. Ketika Daud ditekan besar, ia tetap memilih menguatkan iman. Ketika Daud menguatkan iman, kita percaya tindakan iman mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi bertindak dan melangkah sesuai janji Tuhan. Kita harus memiliki tindakan iman, janji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 7. Iman tanpa pembayaran akhirat mati. Artinya ketika kita beriman, kita perlu tindakan berdoa, bekerja dan berusaha dan bersyukur. Harapan Tuhan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.